Siapa nih di antara kalian yang pernah dengar Bika Ambon? Yap, Bika Ambon adalah salah satu kue khas dari Sumatera Utara. Tapi namanya Bika Ambon, kok asalnya dari Sumatera Utara? Nah, ada beberapa sumber-sumber yang menjelaskan asal-usul nama Bika Ambon. Salah satunya adalah dari artikel Merdeka yang menjelaskan bahwa pertama kalinya Bika Ambon ini dijual dan populer itu di Jalan Ambon, Seikera, Medan. Sehingga pada saat itu sering disebut Bika Jalan Ambon dan akhirnya lebih sering disebutkan Bika Ambon. Nah, versi keduanya adalah disebutkan pada zaman kolonial itu ada seorang transmigran dari Jawa yang membuat dan menjual kue Bika ini. Nah, pada saat itu orang-orang Belanda menyukai kue Bika ini dan penjualannya semakin laris. Nah, penjualannya itu adalah di daerah Amplas sampai ke daerah Kebon. Jadi Amplas Kebon. Nah, Amplas Kebon ini kemudian membentuk kata Ambon sehingga disebut Bika Ambon. Tapi kok dari tadi kita bahas Bika Ambon ya? Karena kali ini kami dari kelompok ekonomi, yaitu saya Puspita, Panji Purba, dan juga PB Trivena akan mengajak teman-teman untuk membuat Bika Ambon. Tapi Bika Ambon yang kita buat kali ini unik dan berbeda dari biasanya. Penasaran bagaimana proses pembuatannya? Yuk, mari kita intip prosesnya. Hai, nah jadi sekarang kita akan membuat salah satu makanan ataupun kue yaitu Bika Ambon. Nah, sebelum kita melihat cara pembuatan Bika Ambon itu seperti apa, kita perlu mengetahui dan persiapkan yaitu ada pun alat-alat dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan sebelum kita membuat Bika Ambon. Nah, jadi untuk bahan-bahannya, yang pertama kita membutuhkan santan kara. Jadi santan kara ini kalau misalnya segini dia isinya 200 ml, kita membutuhkan 400 ml, jadi sekitar 2 kotak. Lalu kita membutuhkan gula pasir. Gula pasir ini sebanyak 200 gram, sekitar 1 gelas. Lalu kita membutuhkan juga daun jeruk. Nah, daun jeruk ini kita butuhkan 3 lembar. Lalu kita membutuhkan serai. Serai ini nanti akan kita geprek dan kita masukkan ke dalam adonan yang kita lakukan. Lalu kita membutuhkan garam. Kalau ada garam halus lebih baik. Itu hanya nanti setengah sendok teh saja. Kita membutuhkan juga kunyit sebanyak 1 sendok teh. Kita juga membutuhkan telur. Jadi telur ini kita pakai hanya 4 saja. Lalu ada tepung, ada 3 tepung sini, tepung tapioka. Tepung tapioka ini kita butuhkan hanya 200 gram, jadi sekitar setengahnya. Dan ada tepung terigu, nanti kita butuh sebanyak 70 gram, dan juga tepung ketan itu sebanyak 30 gram. Selain itu, kita juga ada membutuhkan gluten atau margarinnya, dan untuk toppingnya keju, dan juga susu. Dan yang paling utama kita membutuhkan garam. Nah, setelah itu adalah bahan-bahan yang kita butuhkan dalam proses pembuatan Bika Ambon. Nah, saat ini kita juga membutuhkan alat-alat yang kita gunakan. Yang pertama pastinya oven, untuk kita masukkan nanti di dalam oven ini bahan-bahannya, adonannya maksud saya, dan juga mixer, sendok, dan juga piring. Itu juga adalah saringan, dan nanti kita akan mencetak beberapa Bika Ambonnya dengan bahan ini. Jika ada cetakan yang bulat itu pun lebih baik. Jadi seperti itu. Ini adalah alat-alat dan bahan yang kita butuhkan. Oke, kita sudah melihat alat-alat dan juga bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pembuatan Bika Ambon ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membuatnya. Jadi, untuk pembuatan Bika Ambon ini, kita akan membagi dari beberapa adonan. Yang pertama adalah adonan yang menggunakan santan kara, yang kedua yaitu menggunakan tepung, dan yang ketiga kita akan membuat jamnya, dan keempat nanti kita akan mix, kita campur yaitu dengan Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita siapkan santan kara yang 200 ml. Kita masukkan ke dalam panci untuk kita rebus. Ya, jadi kita rebus nanti. Kita buat dulu ya. Kita masukkan. Jadi ini di dalam panci sudah ada 400 ml santan kara. Lalu sudah selesai. Lalu kita masukkan gula pasir sebanyak 1 gelas, ini sekitar 200 gram, kita masukkan. Nah, setelah kita sudah tambahkan gula pasir, kita masukkan 3 lembar daun jeruknya, 3 lembar ini. Nah, 3 lembar daun jeruk. Nah, sebelum kita masukkan, kita robek-robek ya, biar wanginya keluar. Kita robek-robek, wanginya langsung cium. Kita robek, lalu kita masukkan. Nah, setelah daun jeruk, kita butuh ini serai yang tadi kita sudah siapkan 2 batang saja. Kita geprek dulu, kita geprek ya. Sudah kita geprek, kita masukkan. Nah, setelah itu kita membutuhkan setengah sendok
setengah sendok teh garam. Kalau ada garam halus lebih bagus. Teh garam masukkan. Ya. Setelah itu kita tambahkan lagi yaitu 1 sendok teh kunyit bubuk. Ini kunyit bubuk. Itu sebanyak 1 sendok teh. Setelah kita masukkan, ya, kita aduk dulu. Kita aduk. Nah, lalu adonan pertama ini langsung kita masak sampai mendidih. Nah, jadi ini tadi yang sudah kita campurkan adonan pertama. Ya, sekarang kita akan memasaknya hingga mendidih. Selanjutnya, sambil menunggu santan dan juga bahan lainnya dingin, kita akan membuat biangnya. Jadi biangnya ini kita butuhkan adalah 1 sendok teh gula pasir, sudah kita masukkan dalam gelas. Dan kita membutuhkan 2 sendok teh Fermipan atau bisa dikatakan adalah ragi instan, dan juga 50 ml air hangat. Langsung saja, gulanya sudah dimasukkan ke dalam gelas, dan Fermipannya kita butuhkan adalah 2 sendok. Ragi dan juga gulanya sudah kita masukkan, lalu kita masukkan 50 ml air hangat. Kita aduk-aduk, nah jadi seperti ini. Ini adalah campuran ragi Fermipan dengan air hangat dan juga gula pasir. Kita aduk-aduk. Setelah itu kita tutup selama kurang lebih 10-15 menit. Oke, sembari kita menyisihkan ragi yang sudah kita buat tadi, nah sekarang kita akan membuat adonan yang ketiga, yaitu adonan tepungnya. Jadi di adonan tepung ini kita membutuhkan tepung tapioka, yaitu juga tepung terigu dan juga tepung ketan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja, kita membutuhkan tepung tapioka itu adalah sekitar 200 gram. Ini sudah tepung tapiokanya, lalu kita butuh tepung terigu. Tepung terigunya ini sebanyak 70 gram. Itu sudah tepung terigu. Kita membutuhkan tepung ketan. Jadi ini tepung ketan. Tepung ketan ini kita butuh hanya 30 gram. Tiga tepung ini tercampur, kita aduk. Kita aduk sampai rata. Seperti ini. Setelah kita membuat adonan yang pertama, yaitu santannya yang kita sudah masak hingga mendidih hingga sampai sarinya dingin. Kedua adonan biang dan setelah tadi juga adonan tepung. Sekarang kita akan mix dengan telur. Jadi ada 4 telur tadi yang sudah kita siapkan. Kita masukkan ke dalam wadah mixer. Nanti akan kita kocok dengan mixer. Sembari menunggu, kita akan menyaring adonan pertama santan yang tadi sudah dingin. Kita saring ke dalam wadah. Setelah itu, setelah disaring kita tunggu. Kita masukkan secara perlahan, yaitu santan yang sudah kita masak tadi hingga mendidih dengan tepungnya ke dalam campuran mixer telur dan juga margarin. Lakukan cara tersebut selama beberapa kali sampai selesai. Ganti-gantian kita masukkan ke dalam. Lakukan cara tersebut sampai adonan yang pertama dan juga yang ketiga tersebut tercampur dengan ragi. Setelah halus, kita diamkan sebentar. Lalu kita masukkan ragi yang tadi sudah kita diamkan. Setelah itu, kita tidak perlu untuk memixerkannya lagi, kita hanya tinggal mengocoknya. Ini adalah
saat ini adonan ini. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam loyang ataupun cetakan yang ingin kita berikan. Dan nanti kita memasukkannya kembali ke dalam oven. Nah, kita sudah mengolesi loyangnya dengan minyak pelumas ataupun dengan margarin. Sekarang kita akan memasukkan adonan kita yang sudah kita buat itu di dalam loyang-loyang ini. Nanti lalu kita akan masukkan ke dalam oven. Setelah kita masukkan ke dalam adonan, kita akan tutup dengan serbet selama kurang lebih 1 jam. Selanjutnya kita siapkan oven yang sudah kita panaskan 15 menit sebelum dimasukkan adonan yang sudah kita dinginkan kurang lebih selama 1 jam. Nah, sekarang setelah sudah 1 jam kita akan melihat hasilnya. Jeng jeng jeng. Ambonnya sudah jadi dan sekarang kita akan membaginya menjadi 2 bagian. Nanti kita taruh dengan keju. Angkat dan kita satukan. Neneng. Nah, kalau misalnya bentuk yang lain kita bisa taruh di atasnya. Kalau bentuk kayak gini, di tengah-tengahnya bisa kita masukkan cherry ataupun topping lainnya. Jadi, Oke, kita sudah sama-sama menyaksikan proses pembuatan bika Ambon. Gimana teman-teman? Beda kan dari biasanya? Bika Ambon yang bentuknya umumnya persegi panjang, kita modifikasi dengan bentuk yang mekar seperti bunga, bentuk yang bulat, ataupun mungkin teman-teman mau modifikasi dengan bentuk-bentuk yang lain, boleh banget loh. Selain itu dari segi topping kita tambahkan juga seperti keju, atau mungkin mau tambah coklat, mau tambah kacang, boleh saja sesuai dengan selera masing-masing. Intinya, bika Ambon ini yang sudah diinovasi ini bisa menambah nilai jualnya. Dan juga, apalagi di zaman pandemi seperti ini, kalau mau buat usaha kecil, misalnya pembuatan bika Ambon yang sudah diinovasi ini, itu bisa meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Sekarang kita akan membahas apa yang ada di judul video. Yap, bioteknologi pangan. Jika teman-teman sadar, bika Ambon yang tadi kita buat adalah salah satu produk hasil dari fermentasi. Tapi letak fermentasinya di mana? Nah, ketika tadi kita membuat adonan biang, itu kita menggunakan 3 bahan, yaitu air, tepung terigu, dan juga fermipan. Nah, ketika ketiga bahan ini dicampurkan, disitulah proses fermentasi terjadi. Fermipan sendiri itu terbuat dari Saccharomyces cerevisiae. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini adalah spesies khamir, yaitu mikroorganisme jamur bersel tunggal. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini dapat mengubah gula menjadi gas karbon dioksida sehingga membantu proses pengembangan adonan roti. Tapi tadi kan kita nggak pakai gula. Nah, gulanya itu berasal dari glukosa yang ada di dalam tepung terigu. Sehingga ketika bahan-bahan tersebut dicampurkan, maka disitulah proses fermentasi terjadi dan adonan bisa mengembang. Karena itu kita bersyukur bahwa Tuhan menyediakan segala hal yang kita butuhkan di alam ini, termasuk mikroorganisme kecil tadi. Dan dari Alkitab kita melihat bahwa Tuhan juga memberikan mandat bagi manusia untuk bisa mengelola alam dan segala ciptaan. Dan manusia memanfaatkan akal budi yang sudah Tuhan berikan, sehingga manusia bisa belajar, bisa melihat kegunaan dari apa yang ada di sekitarnya dan memanfaatkan itu, sehingga bisa menyokong kehidupan manusia di bumi ini dari masa ke masa. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh segala hal yang ada di alam ini yang sudah Tuhan ciptakan. Jadi kami dari kelompok ekonomi ingin menyarankan kita semua untuk memanfaatkan dan mengelola alam sebaik mungkin. Jangan lakukan eksploitasi, tapi mari kita menjaga alam ini sehingga bisa menyukupi kebutuhan kita dan pastinya tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami dari kelompok ekonomi pamit undur diri.